Nah, ini saya sharing beberapa tips singkat saja. Kalau misalnya nih teman-teman baru pertama kali ngelola siswa PKL. Nah, sudah on ya, sudah mulai. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, seperti biasa kita akan cerita sharing-sharing soal dunia per-SMK-an. Nah, materi sore ini cukup seru karena kita akan bahas curhat. Nah, curhatannya siapa? Bukan curhatannya saya, tapi curhatannya teman-teman yang sudah mulai mengelola siswa PKL. Nah, ini yang bakal seru. Gitu. Jadi saya cerita sedikit ya. PT Kompas Digital Internasional itu sudah mengelola siswa PKL sejak tahun 2018. Jadi begitu pertama kali PT Kompas Digital Internasional berdiri, kita sudah langsung mengelola siswa PKL. Gitu. Kalau saya pribadi baru mengelola siswa PKL-nya tahun 2019. Jadi 2019 saya mulai mengelola, itu dapat sekitar 50 siswa, itu dari sekitar 4 sekolah. SMK Negeri Bawang ada 2, OTKP dan BDP, terus ada Kaligondang, ada Bakti Husada, dan mana lagi gitu. Di total sekitar 50 siswa. Dan saat itu saya masih sendirian, saya belum punya tim mentor. Nah, jadi kebayang dong serunya mengelola 50 siswa PKL sendirian. Nah, saat itu kayak gimana Om Tri? Ya jelas pasti pusing, stres. Saya juga bingung gimana caranya karena belum pernah ya saat itu ya. Saya baru dapat teorinya aja, langsung praktek. Pas praktek langsung dikasih 50 siswa sendirian, pasti stres dan pasti bingung. Gitu. Nah, jadi saya sangat paham ketika sekarang banyak teman-teman yang curhat nih, terutama teman-teman yang baru pertama kali ngelola siswa PKL. Yang curhatnya sama seperti saya dulu kondisinya, yaitu pusing, stres, bingung, capek. Nah, gitu. Karena itu tidak seindah yang dibayangkan secara teorinya ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang teman-teman enak karena saya sudah bisa berbagi tips dan triknya, gitu. Jadi pusingnya bisa dibagi-bagi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, caranya gimana Om Tri? Nah, ini saya sharing beberapa tips singkat saja. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman baru pertama kali ngelola siswa PKL. Gitu. Nah, yang pertama dilakukan, tips yang pertama adalah teman-teman mungkin ngajarin siswa PKL-nya nggak usah jalur jual online-nya nggak usah banyak-banyak. Gitu, nggak usah semuanya diajarin, cukup 1, 2, atau 3 jalur yang memang teman-teman betul-betul pahami. Gitu, misalnya nih, Om Tri saya cuma bisa lewat Facebook sama Instagram, ya sudah lewat Facebook sama Instagram dulu aja, yang memang betul-betul teman-teman kuasai. Gitu, kenapa? Karena supaya nanti proses belajarnya juga jadi enak. Teman-teman bisa ngajarin dengan sepenuh hati, karena memang teman-teman betul-betul paham, betul-betul expert di jalur digital marketing itu. Jadi ngajarnya nggak setengah-setengah. Oke, itu tips pertama. Tips yang kedua adalah ketika teman-teman ngajar, pastikan siswa PKL yang teman-teman ajar itu betul-betul paham jalur jualan online-nya. Gitu, pastikan ketika teman-teman ngajar, kan teman-teman ngajar misalnya nih, baru awal nih, baru ngerti Facebook sama Instagram doang, nggak apa-apa. Nah, ketika teman-teman ngajar, pastikan siswa PKL itu betul-betul paham jalur jualan online-nya. Gitu. Oke, pastikan mereka betul-betul paham. Nah, setelah itu, ketika teman-teman ngajar, teman-teman tolong cek juga nih siswa PKL-nya, cari di antara beberapa siswa PKL yang teman-teman ajar, tolong cari siswa PKL yang punya pertama leadership, kepemimpinan, yang kedua dia memang senang ngajar,
yang ketiga dia telaten. Nah, jadi misalnya nih teman-teman dapat 5 siswa PKL di pertama, ya udah nggak apa-apa 5 dulu aja, nggak usah banyak-banyak. Terus tadi yang diajarkan adalah materi yang betul-betul teman-teman pahami. Diajarkan, pastikan siswa PKL itu paham. Nah, setelah itu cari di antara siswa PKL itu yang pertama dia punya leadership, kepemimpinan, yang kedua dia memang senang ngajar, yang ketiga dia telaten. Nah, kalau teman-teman nemu siswa PKL dengan karakter 3 seperti ini keren banget. Kenapa? Nanti teman-teman ajarkan mereka untuk menjadi peer educator, itu istilah kerennya. Bahasa Indonesianya adalah mentor sebaya. Gitu. Jadi nanti kalau ada siswa PKL gelombang baru lagi masuk, suruh dia yang ngajar. Gitu. Jadi beban kan teman-teman masih sendiri nih, belum punya tim nih. Jadi kita mendelegasikan tugas ngajar itu ke siswa PKL yang sebelumnya. Gitu. Ada anak PKL baru, coba kamu udah bisa kan Facebook marketing atau Facebook marketplace, oke deh, coba kamu ajarin itu temannya yang baru tuh. Nah, kayak gitu. Itu namanya mentor sebaya alias peer educator. Jadi biarkan kemudian siswa PKL yang sebelumnya yang kita anggap sudah paham, dia punya leadership, dia bisa ngajar, dia telaten juga untuk ngajarin teman-temannya yang baru masuk. Itu namanya peer educator. Nah, kalau di tahap awal, kalau biasanya sih saya dampingi juga. Jadi nggak kemudian langsung dipasrahkan ke peer edukatornya, jangan. Kita dampingi juga, kita lihat dia ngajarnya sudah benar atau belum. Jangan-jangan ada beberapa hal yang miss. Karena bagaimanapun juga siswa PKL itu baru pertama kali belajar digital marketing. Jadi tugas kita juga mengawal mereka. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dikawal, jadi kalau misalnya masih ada yang kurang, ya kita tambahin, kita lengkapi, kita ngisi kekurangannya. Tapi kalau misalnya ternyata dia sudah betul-betul mudeng, dia juga ngajarnya pinter, ya sudah, berarti kita sudah mulai bisa percaya ke dia. Gitu. Jadi tips untuk supaya kita nggak capek, karena terus terang kalau buat saya, meskipun saya senang ngajar ya, meskipun saya senang banget ngajar, tapi kalau misalnya bolak-balik harus mengajarkan hal yang sama, itu buat saya it takes time. Gitu. Kita nanti jadi terjebak di hal yang teknis. Kita sebagai business owner terjebak di hal teknis, itu ngajarin anak PKL. Padahal tugas kita sebagai business owner kan bukan itu. Tugas kita adalah networking, pengembangan bisnis, sama manajemen tim. Nah, kalau misalnya kita bolak-balik kerjaannya hanya ngajar siswa PKL, kapan kita mikir pengembangan bisnis kita? Gitu, malah kita nggak bisa move on. Gitu. Jadi itu salah satu tips untuk mengurangi tugas rutinitas kita terhadap siswa PKL. Nah, itu yang pertama untuk tugas ngajar. Nah, hal lain yang kemudian juga menyita waktu ketika kita mengelola anak PKL, apalagi jumlahnya banyak, adalah ngecekin tugasnya mereka satu persatu. Nah, kebayang dong kalau misalnya teman-teman misalnya punya 10 anak PKL, terus mereka masing-masing disuruh bikin 50 link, berarti sehari kita harus ngecek 500 link. Nah, itu kan takes time juga. Gitu. Nah, caranya gimana? Hampir sama seperti yang tadi, yang peer educator itu ya. Peer educator kan kemudian kita minta tolong ke siswa PKL yang pintar ngajar untuk bantu ngajarin teman-temannya, siswa PKL angkatan berikutnya. Nah, kalau untuk yang ngecek tugas, itu kita cari siswa PKL yang memang dia teliti. Nah, jadi kan saya sudah cerita di video sebelumnya ada asesmen minat dan bakat. Nah, ini fungsinya di sini. Nah, kalau kita nemu kemudian ada siswa yang teliti, nanti kita angkat dia jadi supervisor. Tugasnya supervisor apa? Tugasnya supervisor adalah memeriksa, mengoreksi kerjaan teman-temannya. Jadi yang ngecek kerjaan siswa PKL itu bukan kita.
Tapi ada satu orang yang kita angkat jadi supervisor, dia yang kemudian ngecek kerjaan teman-temannya. Gitu. Jadi misalnya nih, tadi ya yang soal store link misalnya. Jadi nanti si siswa PKL ini kita angkat jadi supervisor, dia ngecekin kerjaan setoran link teman-temannya. Gitu. Ini linknya sudah bagus atau ternyata linknya mati. Kalau linknya mati berarti dia suruh bikin link yang baru. Jadi dia bukan hanya sekedar ngecek, tapi juga bisa mengoreksi. Oh ini kamu linknya mati nih, bikin lagi baru. Atau misalnya ini linknya ternyata duplikat sama copy paste dari yang hari sebelumnya, berarti dia harus bikin yang baru. Nah tugasnya seperti itu. Itu salah satu trik supaya kita nggak terlalu capek, nggak terlalu stres, waktu kita nggak terlalu terkuras banyak untuk di rutinitas pengelolaan siswa PKL. Jadi yang pertama kita bentuk peer educator, itu mentor sebaya. Jadi kita cari siswa PKL yang kemudian pintar dan bisa ngajar, kemudian kita minta dia ngajarin siswa PKL angkatan berikutnya. Itu kenapa? Karena kadang kita nggak bisa tahu ya kapan sekolah ngirim anak PKL, tiba-tiba ada surat datang permohonan, tiba-tiba ada siswa yang datang gitu kan, kita nggak bisa kontrol itu. Makanya kalau ada peer educator kan enak, jadi nanti mereka yang ngajar teman-temannya angkatan-angkatan berikutnya. Itu. Yang kedua, supervisor nanti dia yang akan mengecek tugas teman-temannya sekaligus mengoreksi. Gitu. Nah di video sebelumnya saya sudah bilang soal penugasan siswa PKL ya. Jadi kalau di Kombas kami memang sudah pakai platform LMS, Learning Management System. Jadi semua pengelolaan siswa PKL sudah terpusat di platform itu. Jadi memang lebih simple, lebih enak. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih baru, masih pemula, masih baru belajar, bisa pakai Google Spreadsheet. Nah itu juga nanti kalau misalnya Google Spreadsheet kan itu sudah berbasis cloud. Jadi kalau misalnya ada yang ngedit, kita juga bisa tahu perubahannya seperti apa. Jadi kita juga bisa bantu memantau real time kapanpun dari manapun. Nah, jadi laporannya di-upload di Google Spreadsheet saja. Nanti ada supervisor yang ngecek, kita juga bisa ngecek. Gitu. Itu tips yang kedua ya. Yang pertama adalah mentor sebaya, peer educator. Terus yang kedua tadi yang saya sebut sebagai supervisor. Nah yang ketiga adalah teman-teman bikin tutorial. Ini nyambung sama video yang sebelumnya soal tutorial. Nah tutorial ini nanti akan sangat membantu proses belajar mengajarnya. Di video yang sebelumnya saya sudah bilang tipsnya yang paling sederhana adalah teman-teman bikin aja pakai Microsoft Word, kemudian step by step tahapan-tahapannya seperti apa, di screenshot, kemudian dimasukkan ke Word, nanti dikasih keterangan pakai tanda panah lah, kemudian dikotakin kayak gitu kan, yang sederhana saja. Itu. Atau misalnya pengen lebih simpel lagi, teman-teman ngajarin siswa PKL, kemudian tugas dari siswa PKL itu adalah bikin tutorial. Jadi yang bikin tutorial adalah siswa PKL. Tutorialnya nggak perlu di tahap awal ya, nggak perlu canggih-canggih amat, yang penting orang baca itu paham. Gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa bikin tutorial yang lebih keren, mau bentuknya video atau segala macam, itu nanti aja kalau teman-teman memang sudah punya waktu, sudah punya sumber daya untuk ke arah sana. Tapi di tahap awal, tutorial bikin aja dulu. Gitu. Itu juga akan sangat membantu supaya menghilangkan stres capeknya teman-teman ngurusin teknis pengelolaan siswa PKL. Oke, itu mungkin sedikit tips dari saya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah, di kolom komentar. Kalau bisa teman-teman merasa postingan ini berguna, silahkan di like, dibagikan juga ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang bisa belajar bagaimana sih pengelolaan siswa PKL yang keren itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Om Tri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.